Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tangko panithang dukkha nirodha gamini patipadha Arya Saccang bhawe tabhanti. Para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia, ingin rasanya kami menyapa tamu-tamu kehormatan kami yang merasa bagi kami sangat dekat dengan umat Buddha. Saudara-saudara kami, para pimpinan, para tokoh lintas agama, tetapi sungguh amat banyak sulit bagi kami untuk menyebut dan menyapa semuanya tanpa terlewatkan. Tetapi kami berpikir di antara tamu-tamu kehormatan kami yang berada di tengah-tengah kita, Bapak Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Bapak Supriyadi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama. Tetapi kami berpikir bahwa di antara tamu-tamu kehormatan kami, bersama kami adalah Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin yang menjadi Menteri Agama kita pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Sebagai Menteri Agama, tentu beliau mewakili semua umat beragama. Oleh karena itu, izinkan pada sore hari ini saya menyapa Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin mewakili semua saudara-saudara kami, para tokoh-tokoh umat beragama yang hadir pada sore hari ini. Para biku, para samanera,
para atasilani, pandita, semuanya ibu bapak saudara yang oleh Sangganayaka tadi disebutkan datang dari 34 provinsi. Ibu, bapak dan saudara, kemarin sore kami menyaksikan para biku, samanera, atasilani, pandita dan segenap umat melakukan pradaksina mengelilingi Candi Borobudur dengan hikmat dan tertib. Hanya 20 biku saja yang diizinkan untuk melakukan puja dan pradaksina di puncak Candi Borobudur. Kami umat Buddha dengan sungguh-sungguh ingin berkontribusi tidak hanya membantu UNESCO tetapi membantu pemerintah kita untuk preserve, untuk menyelamatkan dan melindungi Candi Borobudur. Oleh karena itu, permintaan saya, umat Buddha sekalian, tidak harus naik ke Candi Borobudur. Bisa melakukan puja dan berpradaksina di sekeliling Candi Borobudur. Tetapi ibu bapak dan saudara, saya mendengar dari saudara dekat saya, Pak Nyoman Alim Mustafa, yang sore hari ini hadir lenggah di deretan tamu-tamu kehormatan bersama putrinya, menceritakan kepada saya bahwa di salah satu negara di Eropa, saya tidak perlu menyebutkan namanya, ibu bapak dan saudara bisa bertanya kepada Pak Nyoman. Ada seseorang yang ingin memesan kepada Pak Nyoman untuk membuat Candi Borobudur di Eropa yang besarnya, bentuknya persis dengan Candi Borobudur kita. Terkejut saya. Saya bertanya kepada Pak Nyoman, Pak Nyoman sanggup? Sanggup, Bante. Saya tidak terbiasa berbantahan dengan Pak Nyoman. Tetapi kali ini saya berusaha untuk membantah Pak Nyoman. Saya mengatakan, tidak mungkin Pak Nyoman. Andai kata Pak Nyoman bisa membuat Candi Borobudur sebesar Borobudur, persis Borobudur di Eropa, pusaka dunia Candi Borobudur itu tetap berada di tanah air kita di sini. Yang Pak Nyoman buat itu adalah Borobudur KW 1 atau KW 2.
Pak Nyoman dengan putrinya itulah yang membuat kereta kencana yang sepenuhnya dengan budaya nasional kita. Pak Nyoman juga yang membuat Buddha Rupang di depan kita dengan 5 murid beliau. Ibu, bapak, dan saudara, 2 hari sebelum perayaan Asada ini, saat umat Buddha memperingati Guru Agung Buddha Gautama memberikan khotbah yang pertama kepada 5 murid pertama beliau, saat purnama di bulan Asada atau Asalha yang kita peringati pada hari ini. Sebenarnya bulan purnama jatuh pada tanggal 13 Juli nanti. 2 hari yang lalu, 1000 lebih umat Buddha mendaraskan, membacakan sutta-sutta atau sutra-sutra khotbah Guru Agung kita dari kitab suci Tipitaka. Tetapi selama 2 hari lebih sedikit sampai tadi siang hanya bisa dibacakan 20 sutra. Saya ingin matur kepada Pak Lukman. Di sini juga ada Pak Rektor UIN Jogja, Profesor Al-Makin, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia DIY. Saya ingin matur kepada beliau. Apa yang dilakukan selama 2 hari ini seperti tadarusan. Mboten saged kataman. Mengapa demikian? Di Sutta Pitaka itu terdiri dari ratusan ribu sutra khotbah Guru Agung Buddha Gautama. Belum lagi Winaya Pitaka, belum lagi Abhidhamma Pitaka, Tripitaka. Kalau setiap tahun menjelang perayaan Asada Agung di Candi Pusaka Borobudur, yang bisa dibaca hanya 20 sutra, katamnya kapan? Dari ratusan ribu sutra. Di antara saudara-saudara nanti kalau lahir kembali, hadir di tempat ini kembali mengikuti pembacaan sutra-sutra Tripitaka, masih belum katam. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, meskipun ratusan ribu sutta, ratusan ribu khotbah Guru Agung kita, karena beliau bertemu dengan bermacam-macam lapisan masyarakat, bermacam-macam orang pada waktu itu, dengan ability, dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga ratusan ribu khotbah yang dicatat dalam kitab suci Tipitaka. Meskipun demikian, sebenarnya inti ajaran Guru Agung Buddha Gautama sangatlah simpel, sederhana. Ajaran Guru Agung kita hanyalah membicarakan
menjelaskan kepada kita tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Tidak ada yang lain. Guru Agung menamakan jalan itu dengan jalan tengah. Lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Jalan tengah itu disampaikan oleh Guru Agung kita pada waktu khotbah pertama, yang tadi diulang dengan sangat baik dalam bahasa Indonesia. Ibu, bapak, dan saudara, izinkan saya sekarang menguraikan dhamma atau dharma ajaran Guru Agung kita jalan tengah itu dengan agak mendalam. Puji-pujian untuk Pak Nyoman selesai. Oleh karena itu, saya mohon perhatian para biku, para samanera, tasilani, pandita, dan ibu bapak sekalian. Jalan tengah bisa dimengerti dalam dua aspek. Yang pertama, jalan tengah sebagai pandangan. Dan yang kedua, jalan tengah sebagai patipada, praktek yang perlu dikembangkan untuk menyelesaikan penderitaan. Pada zaman Guru Agung kita hidup, ada dua pandangan yang bertolak belakang. Yang pertama, di dalam bahasa Pali dikatakan tang jiwang tang sarirang. Jiwa itu dengan jasmani sama. Tang jiwang tang sarirang. Jasmani itu dengan jiwa sama. Kalau jasmaninya dinikmatkan, diberikan yang enak-enak, dimanjakan, maka jiwa juga akan bahagia. Karena jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani, tang jiwang tang sarirang. Pandangan ini memunculkan kamesu kamasukalika nuyoku, memuaskan hawa nafsu. Karena mereka berpandangan kalau hawa nafsu indrawi ini dipuaskan, jiwa itu akan bahagia. Tetapi pandangan yang lain, anyang jiwang anyang sarirang, jiwa itu berbeda dengan jasmani. Jasmani itu sangat berbeda dengan jiwa. Oleh karena itu, jasmani yang menjadi belenggu jiwa itu, yang tidak sama dengan jiwa itu, harus disakiti, dihancurkan, supaya sang jiwa bisa bahagia. Tidak lahir kembali, tetapi menuju kepada kekekalan abadi. Itulah pandangan anyang jiwang anyang sarirang. Jiwa itu berbeda dengan sarira, dengan jasmani. Jasmani itu bukan jiwa, jasmani itu belenggu. Jasmani harus disakiti, dihancurkan, supaya sang jiwa tidak melekat pada jasmani,
supaya sang jiwa tidak lahir kembali, tetapi bebas menuju kepada kekekalan. Ibu, bapak, dan saudara, pada saat mencapai pencerahan sempurna, Guru Agung kita Buddha Gautama melihat dua pandangan ini ekstrim, ubo ante, ujung kedua ujung ini bertolak belakang. Guru Agung kita menjelaskan bahwa memang mental itu tidak sama dengan jasmani. Memang mental itu tidak sama dengan fisik. Jasmani atau fisik itu bukan mental, tetapi mental dengan jasmani itu sangat berhubungan. Tidak bisa dipisahkan. Salah satu contoh, kalau kita bisa melihat, karena kita mempunyai caku winyana, kesadaran mata. Tetapi tidak hanya kesadaran, kita bisa melihat karena ada caku ayatana, mata daging ini. Terjadilah penglihatan. Seandainya hanya ada mata daging ini, tidak ada kesadaran, mata daging ini tidak bisa melihat. Seandainya hanya ada kesadaran tetapi mata daging ini rusak, juga tidak bisa melihat. Penglihatan terjadi karena ada winyana, karena ada caku ayatana, mata daging, dan juga ada rupa aramana atau rupa ayatana, rupa yang dilihat. Karena penglihatan ini, mata daging ini, kesadaran mata ini tidak bisa melihat suara, tidak bisa melihat bau. Harus ada rupa ayatana, landasan di luar yang dilihat. Dan mata daging ini adalah landasan di dalam caku ayatana, dan ada kesadaran. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, atau salah satu tidak ada, tidak mungkin kita melihat. Memang mental, kesadaran, winyana, consciousness tidak sama dengan fisik. Memang fisik tidak sama dengan mental. Tetapi mental dan fisik itu saling berkaitan, interconnected, interdependency. Anda tidak bisa melihat hanya dengan mental. Andai kata benar jiwa atau roh itu sangat berkuasa, yang utama, jasmani ini tidak berguna. Kalau seseorang buta, rohnya tidak bisa melihat sendiri. Mentalnya tidak bisa melihat sendiri. Tanpa alat, tanpa landasan yang disebut dengan mata. Dan juga sasaran yang dilihat, rupa. Itulah yang dikatakan majjhima dhamma. Pandangan sebagai jalan tengah. Bukan tang jiwang tang sarirang yang akan mendorong seseorang untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan anyang jiwang anyang sarirang yang mendorong orang untuk menghancurkan jasmaninya, merusak jasmaninya supaya sang jiwa bisa bebas. Bukan, keduanya adalah ekstrim. Majjhima dhamma menunjukkan kepada kita
bahwa kesadaran bahwa mental itu sangat erat hubungannya dengan jasmani. Jasmani itu landasan yang diperlukan oleh mental kita. Memang tidak sama, tetapi tidak terpisahkan. Itulah jalan tengah sebagai pandangan. Majjhima Dhamma. Kemudian, ibu bapak dan saudara, jalan tengah sebagai patipada. Jalan tengah sebagai praktek untuk menyelesaikan penderitaan ini, yang sesungguhnya penderitaan itu kita sendiri yang membuatnya. Bukan hukuman, bukan datang dari luar, tetapi mental kita sendiri yang membuatnya. Guru agung kita pernah mengalami dua cara hidup yang ekstrim. Sebagai pangeran putra mahkota yang selalu bergelimang dengan kenikmatan, kemegahan, kenyamanan. Kemudian beliau meninggalkan itu dan menyiksa diri selama 6 tahun. Sampai beliau hampir meninggal dunia. Karena pandangan yang ekstrim bahwa jasmani ini kotor, jasmani ini belenggu, jasmani ini penjara, harus dihancurkan supaya jiwa tidak melekat pada jasmani dan bisa bebas merdeka. Guru agung kita mengalami kedua macam cara hidup yang ekstrim ini. Oleh karena itu di dalam khotbah yang pertama beliau mengatakan Ubo ante anupagama. Kedua ujungan ini anupagama harus dihindari. Majjhima patipada tatagatena abhisambuddha. Inilah jalan tengah yang telah disadari dengan terang dan jelas oleh Tathagata. Tathagata demikian beliau menyebut dirinya sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, pada perayaan Waisak yang lalu saya menyinggung sedikit. Jalan tengah ini bukan jalan kompromi. Jalan tengah ini bukan jalan hibrid. Perayaan Asada malam hari ini hibrid. Saudara mengerti tentu. Jalan tengah bukan jalan kompromi. Jalan tengah bukan jalan hibrid. Mengambil dari sini sedikit, dari sini sedikit. Inilah yang di tengah. Mengapa demikian? Kami mempunyai perumpamaan yang sangat jelas untuk menjelaskan bahwa jalan tengah itu bukan jalan kompromistis, bukan jalan hibrid. Karena di sisi kanan, di sisi sini, di sisi situ, sebagaimana jalan, di sisi sini jurang, di sisi situ jurang. Kita harus berjalan di jalan ini. Inilah jalan tengah. Kalau Anda sekalian kemari masuk jurang, kalau Anda ke situ masuk jurang. Oleh karena itu jalan tengah bukan jalan kompromi, bukan jalan hibrid. Ibu, bapak, dan saudara, jalan tengah itulah jalan yang satu tetapi 8 unsur. Guru agung mendahului dengan samaditi, pandangan yang benar. Karena dua pandangan yang saya singgung di depan bisa mempengaruhi peri kehidupan seseorang. Oleh karena itu pandangan Anda sekalian, ibu bapak sekalian harus benar. Tidak berpandangan yang akan mencelakakan ibu bapak. Masuk ke jurang ini atau ke jurang itu. Secara garis besar, pandangan benar adalah pandangan bahwa kejahatan akan menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain, termasuk lingkungan.
bahwa kebaikan akan bermanfaat untuk kita dan berguna untuk orang lain. Jangan melakukan kejahatan, keburukan. Banyaklah melakukan kebajikan. Karena kejahatan akan berbuah penderitaan. Dan kebaikan akan berakibat kebaikan. Pandangan benar adalah pandangan tentang hukum karma. Pandangan benar itulah yang menuntun pikiran kita untuk berpikir yang benar. Pandangan benar dan pikiran benar akan menjadi pembimbing ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang benar. Ucapan kita, perbuatan kita, penghidupan kita tidak sampai menghancurkan kita. Karena keburukan itu tidak baik dan juga menghancurkan orang lain. Ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar haruslah ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang baik. Karena yang baik itu berguna untuk kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi, ibu, bapak, dan saudara, menghindari kejahatan, tidak melakukan kejahatan dan menambah kebajikan, tidaklah bisa membersihkan mental kita sepenuhnya. Bisa saja kita menghindari kejahatan dan melakukan banyak kebajikan, tetapi keakuan, kecongkaan, keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak, belumlah lenyap. Dan kalau keinginan mendapatkan yang lebih itu terhalang, timbullah kebencian. Ini adalah urusan mental, bukan urusan ucapan, perbuatan, dan penghidupan. Mental ini harus dibersihkan dengan usaha ke dalam yang benar, kesadaran yang benar, awareness, dan meditasi yang baik. Kalau kesadaran kita ini kita pertajam, kita berusaha ke dalam untuk mempertajam kesadaran kita, keawasan kita, dan ketenangan mental dengan bermeditasi, maka ucapan, perbuatan, dan penghidupan kita akan benar. Benar karena kesadaran kita yang menuntun. Bukan lagi pandangan atau pikiran yang didapat dari ajaran. Kesadaran kita sendiri yang berkembang, ketenangan batin kita sendiri yang berkembang, akan menjadi penuntun perilaku kita. Itulah ibu, bapak, dan saudara secara garis besar jalan tengah. Dengan jalan tengah maka kita akan mempunyai perilaku yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan masyarakat, termasuk saudara menulis WA seenaknya, kemudian menggunakan medsos sembrono. Berkali-kali saya ingin mengingatkan, meskipun cerita itu, gambar itu benar, bukan hoax, janganlah tergesa-gesa dibagi. Orang yang menerima itu belum tentu kuat mentalnya menerima gambar saudara, menerima berita dari saudara. Mereka bukan arahat, mereka bukan orang suci. Pikirkan itu kalau Anda ingin men-share. Apakah itu berita, apakah itu foto, apakah itu peristiwa, meskipun benar. Kalau Anda sekalian, kalau kita menjaga perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, berpenghidupan yang benar, punya usaha ke dalam meningkatkan kesadaran kita, sati, awareness kita, dan bermeditasi,
maka kotoran batin itu mulai bersih. Kotoran batin yang mulai bersih itulah akan menimbulkan kebahagiaan. Anda tidak perlu mencari kebahagiaan, tidak perlu mengejar kebahagiaan. Tetapi pada saat kotoran batin itu berkurang, maka kebahagiaan akan muncul. Ibu, bapak, dan saudara, inilah Majjhima Patipada, praktek jalan tengah yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Tidak harus mengikuti upacara-upacara, membaca parita yang sulit-sulit, kalau bisa memang baik. Tetapi praktek jalan tengah tidak membutuhkan ritual, tidak membutuhkan upacara, juga tidak membutuhkan wisuda-wisuda. Jalan tengah ini adalah jalan yang universal. Tidak melakukan kejahatan, banyak melakukan kebaikan, menjaga perilaku kita, tidak merugikan orang lain, yang juga merugikan diri kita sendiri. Apakah itu bukan universal? Menjaga kesadaran kita tidak sembrono, mboten delenger, saudara, ibu bapak sekalian. Melatih meditasi supaya pikiran itu tenang, supaya kotoran-kotoran batin, keserakahan, kebencian, keakuan itu berkurang. Bukankah itu universal? Ibu, bapak, dan saudara, bukan pilihan. Saya boleh menyampaikan praktek itu keniscayaan. Guru Agung kita pernah menyebutkan yang dicatat di dalam Dhammapada. Nakahapana wasena titik kamesu wijati. Andai kata ada hujan yang turun bukan air, tetapi hujan yang turun itu kepingan emas. Nakahapana wasena titik kamesu wijati. Orang berebut mengambil kepingan emas, membawa karung sampai berkarung-karung. Tidak ada orang yang merasa puas. Apa sada duka kama itik winyaya pandito. Seorang bijak akan melihat kesenangan hawa nafsu itu hanya sebentar dan menimbulkan penderitaan yang panjang. Oleh karena itu, menjaga diri dari perilaku yang buruk, banyak melakukan kebajikan, berusaha ke dalam, mempertajam kesadaran, bermeditasi supaya batinnya tenang, bukan pilihan, tetapi keniscayaan kalau saudara ingin hidup bahagia. Karena dengan kotoran batin, kilesa yang dikurangi, Anda akan bahagia, semakin bahagia, semakin bahagia. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, dalam khotbah Guru Agung yang pertama itu, saat bulan purnama di bulan Asalha atau Asada, beliau mengatakan tangko panidang dukkha nirodha gamini patipada Arya Sacang, jalan untuk melenyapkan penderitaan ini, bawe tabanti, harus dikembangkan. Tidak hanya membaca sutra-sutra, tidak hanya mendengarkan uraian, mengingat-ingat khotbah Dhamma, tetapi prakteklah. Tanpa praktek, kotoran batin ini tidak akan berkurang. Mendengar memberikan kepuasan.
selama tidak ada transformasi perubahan dalam berbicara, bersikap, Anda tidak akan mencapai kemajuan menuju kebahagiaan. Saya berpikir 2 tahun lebih kita terkena pandemi COVID. Ajaran-ajaran Dhamma, diskusi Dharma itu masif sekali. Lewat live streaming, lewat Zoom, lewat rekaman-rekaman. Khotbah-khotbah kami yang kuno-kuno itu didaur ulang banyak sekali. Umat Buddha bisa mendengarkan uraian Dhamma ini 24 jam kalau mau. Lewat media sosial selama 2 tahun. Sehingga saya berpikir, selama 2 tahun juga tidak ada asada seperti sekarang. Sehingga saya berpikir, selama 2 tahun umat Buddha mendengar Dhamma, Zoom, live streaming, dialog, bahkan bimbingan meditasi lewat media sosial. 2 tahun penuh. Saya berpikir, mungkin sekarang yang hadir ini banyak orang-orang suci. Oleh karena itulah ibu bapak saudara, Tangko panidang duka niroda gamini patipada Arya Sajang Bawe Tabang. Jalan untuk melenyapkan, setidaknya mengurangi penderitaan itu, Bawe Tabanti, harus dikembangkan. Siapa saja boleh mengembangkan, karena jalan ini universal. Pada suatu saat ibu bapak dan saudara, izinkan saya mengakhiri uraian ini dengan satu peristiwa. Waktu guru agung kita bertemu dengan para pertapa kelompok lain yang bernama Nigroda. Khotbah ini dicatat di dalam Digha Nikaya, kelompok awal yang panjang dari Sutta Pitaka, Udumbarika Sutta. Umat Buddha sekalian, perhatikan ini baik-baik. Guru agung kita menyapa kepada pertapa Nigroda, Nigroda, aku mengajarkan Dharma, bukan ingin menarik kelompok lain menjadi muridku. Dengan kalimat lain, Nigroda, aku mengajarkan Dharma bukan untuk mencari murid. Aku mengajarkan Dharma dengan tujuan bukan, atau sebalik, atau dengan kalimat yang lain, bukan bertujuan supaya engkau meninggalkan gurumu yang semula. Yang ketiga, Nigroda, aku mengajarkan Dharma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisi dan kebudayaanmu. Bukan. Tetapi Nigroda, ada hal-hal buruk yang kalau engkau lakukan, kalau siapa saja melakukan, akan menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang banyak. Itu yang ku jelaskan. Dan Nigroda, ada hal-hal yang baik, yang sangat baik. Aku jelaskan itu, karena kebaikan itu akan bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk dirimu. Itulah tujuanku mengajar Dharma. Ibu, bapak, dan saudara, sampai hari ini, Nigroda Sutta yang diajarkan oleh guru agung kita pada waktu beliau menyapa kepada pertapa Nigroda dipegang oleh semua biku dari mazhab, dari ordo, dari sekte yang manapun.
Aku mengajar dharma bukan untuk mencari murid. Aku mengajar dharma bukan bertujuan supaya engkau meninggalkan gurumu yang semula. Aku mengajar dharma bukan bertujuan agar engkau membuang tradisimu dan kebudayaanmu semula. Tetapi ada hal-hal yang buruk yang menghancurkan. Itulah yang kuajarkan. Dan ada hal-hal yang sangat baik, yang bermanfaat. Itulah yang kujelaskan kepada kalian. Dengan kalimat yang lain, ibu bapak dan saudara. Tidak ada yang tersurat, apalagi tersirat. Guru Agung kita memerintahkan murid-muridnya untuk convert, menarik kelompok lain menjadi umat Buddha. Tetapi ada kewajiban moral bagi kita untuk contribute, memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, supaya yang baik ini bisa berguna bagi banyak orang. Saya ingin mengutip pernyataan seorang guru meditasi yang sudah suwargi, sudah almarhum. Seandainya Sang Buddha, seandainya ajaran agama Buddha convert, maka ajaran Guru Agung kita itu convert from suffering to be happiness. Seandainya menggunakan kalimat convert, maka ajaran Guru Agung kita itu convert penderitaan, menarik penderitaan menjadi kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita praktek. Marilah kita berlatih di jalan tengah. Karena jalan tengah itu dukkha nirodha gamini patipada, praktek untuk mengakhiri penderitaan. Akhir dari penderitaan ini bukan hadiah dari siapapun. Pawe tabang kita harus mengembangkan sendiri. Selamat merayakan asalha khotbah pertama Guru Agung kita. Semoga kita maju dan terbebas dari penderitaan. Kalau kita maju dan terbebas dari penderitaan, kita juga memberikan kebahagiaan kepada orang banyak, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara ini, kalau mampu kepada dunia, kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.